Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk belajar ilmu agama, yang mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan ia dalam urusan agamanya. Dan juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat Islam, yang mana Islam ini menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu-satunya agama yang benar. Maka dari itu bentuk syukur kita terhadap nikmat Islam ini yaitu dengan mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Insyaallah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Matan Abi Syuja, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita masuk pada pasal yang menjelaskan tentang perkara yang mewajibkan mandi besar. Perkara yang mewajibkan seorang itu mandi besar atau mandi janabah. Ya. Di sini penulis menyebutkan ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang mewajibkan, mengharuskan kita untuk mandi. Yang mengharuskan kita untuk mandi. Jadi mandi itu kan ya ada yang mandi wajib, ada yang mandi kebiasaan gitu. Ya kadang mandi, kadang tidak, kan gitu, terserah panjenengan. Tapi kalau misalnya panjenengan ya melakukan 6 hal ini, maka di sini hukumnya sudah berubah. Maka hukumnya menjadi wajib. Jadi panjenengan wajib untuk mandi. Apa saja di sini disebutkan oleh penulis, kita baca terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh penulis di sini. Faslun fi mujibatil ghusli. Pasal perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u, wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut, wa thalathatun yahtassu biha an-nisa'u, wa hiya al-haidhu wan nifasu wal wiladatu. Yang artinya perkara yang mewajibkan mandi junub, perkara yang mewajibkan mandi junub atau ghusl bahasa Arabnya ada 6. 3 diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. 3 ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Artinya pun kalau laki-laki melakukan ini ya mandi, kalau perempuan melakukan ini ya juga harus mandi. Apa saja? Yang pertama adalah senggama alias melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani atau sperma. Kemudian yang ketiga adalah mati. Kemudian 3 lainnya khusus untuk perempuan. 3 lainnya itu khusus untuk perempuan. Napa mawon? Pertama haid. Karena nggak ada laki-laki haid ya. Jadi hanya untuk perempuan. Kemudian juga nifas. Ini juga khusus untuk perempuan. Dan yang terakhir adalah wiladah, yaitu melahirkan. Jadi kalau perempuan itu ada 6.
Kalau laki-laki ada 3 yang mewajibkan mandi, ya, melakukan hubungan, kemudian keluarnya sperma, dan juga apa? Meninggal dunia. Oke. Ya, di sini ada 2 istilah jamaah sekalian yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah al-ghuslu, yang paling atas ini sebelah kiri, kanan atau kiri ini. Apa itu mandi? Mandi itu adalah meratakan air ke seluruh badan dengan niat yang khusus. Jadi mandi, al-ghusl, yaitu meratakan air ke seluruh badan dengan niat yang khusus. Ya, dengan niat yang khusus. Kemudian ada istilah janabah, junub. Ya, junub itu adalah keluarnya air mani dan bertemunya 2 khitan, yaitu keluarnya kemaluan laki-laki dan juga kemaluan perempuan. Ini istilah lawan. Kemudian kita jelaskan satu persatu terkait dengan perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu melakukan mandi besar. Yang mana mandi ini hukumnya wajib jamaah sekalian. Itu hukumnya apa? Wajib. Ya, apalagi ya tidak sholat, karena ini wajib dan harus dikerjakan. Maka kalau seandainya panjenengan melakukan atau mendapati 6 hal ini, kemudian panjenengan tidak mandi, kemudian sholat, maka tidak diterima sholatnya. Oke. Yang pertama, jadi ada 2 ya. Yang pertama, 3 perkara ini untuk laki-laki dan perempuan, dua-duanya sama. Laki-laki, yo perempuan, yo wajib mandi. Yang pertama adalah bertemunya 2 khitan, iltiqaul khitanain. Iltiqaul khitanain. Yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain di sini adalah melakukan ya hubungan suami istri, melakukan hubungan suami istri. Jadi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri, baik itu keluar cairan ataupun tidak keluar cairan, namun ini bahasanya rodok jadi kalau seandainya dia melakukan hubungan meskipun tidak keluar, dia wajib mandi. Intinya ya, bertemu antara 2 kemaluan tadi, ya, para ulama itu mengistilahkan dengan ilas. Ilas itu apabila sudah masuk. Nah ini wajib apa? Mandi sekalipun itu belum keluar, sekalipun itu tidak keluar. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan, faqad wajaba al-ghusl wa illam yunzil." Apabila seseorang telah duduk di antara cabang wanita yang 4, maksudnya melakukan hubungan suami istri, dan telah bertemu antara khitan dengan khitan, itu bertemu antara 2 kemaluan tadi, maka telah wajib mandi baginya sekalipun tidak keluar cairan mani. Nah, ini wajib mandi. Ini yang pertama jemaah sekalian. Jadi bertemunya 2 khitan. Kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Mungkin tidak air mani keluar tanpa berhubungan, mungkin seorang mimpi misalnya, ini bisa keluar. Apabila keluar cairan mani, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, disertai rasa nikmat ataupun tidak, maka wajib hukumnya untuk mandi junub. Maka wajib hukumnya untuk mandi junub. Ini yang kedua. Yang ini ya, yang kedua, yaitu keluarnya cairan mani. Adapun selain cairan mani seperti mazi misalnya ataupun wadi misalnya, maka ini tidak perlu mandi. Hanya membersihkan saja, kemudian apa? Berwudu. Kemudian berwudu. Jadi yang keluar, yang wajib mandi adalah keluarnya air mani. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga adalah kematian.
meninggal dunia. Adalah kematian atau meninggal dunia. Maksudnya adalah ketika ada di antara seorang muslim, ya, ada seorang tangga kita siapapun yang dia meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Ini maksudnya. Ya, ini maksudnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi Sallam memerintahkan memandikan siapa putrinya Zainab, kata Nabi Sallam, irsilnaha salasan aw khamsan aw aktsar min dzalik. Mandikan dia, gitu, mandikan anak saya ini sebanyak 3 kali, ya 5 kali atau mungkin dia lebih. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana 3-3-nya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan jika mendapati 3 hal ini, maka wajib mandi. Bukan hanya laki-laki saja, bukan hanya perempuan saja, tapi dua-duanya. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Kemudian kita pindah pada poin yang berikutnya. Ini khusus untuk wanita. Yang pertama nopo? Yang pertama adalah haid. Maksudnya apabila seseorang telah selesai dari haid, maka wajib bagi dia untuk mandi. Jadi kapan? Setelah selesai. Jadi mandinya niku setelah selesai haid. Artinya darah sudah berhenti, kemudian dia mandi. Jadi bukan haid kemudian mandi, boten. Tapi apa? Mandi wajibnya, Mandi wajibnya niku kapan? Ketika haidnya selesai. Kalau mandi biasa nggak apa-apa. Tapi kalau dengan posisi sedang haid, kemudian mandi dengan niat menghilangkan hadas, tidak bermanfaat. Jadi setelah darah berhenti, kemudian mandi. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Apabila datang haid, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Apabila haid telah berhenti, maka mandilah dan salatlah. Jadi Nabi Sallam memerintahkan kita mandi janabah ini, mandi besar ini ketika haid itu sudah berhenti. Kemudian yang kedua adalah nifas. Nifas. Darah yang keluar dari seorang wanita, itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Darah nifas ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena melahirkan. Dan dalilnya ini dikiaskan ke haid. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu dikiaskan kepada darah haid. Jadi wanita yang nifas, maksudnya nifas diri selesai nifas. Biasanya darah ini keluar itu setelah selesai melahirkan. Biasanya berapa hari, Bu? Seringnya 40 hari. Ada yang kurang dari 40 hari? Ada, ini insya Allah. Intinya apa? Intinya setelah melahirkan, kalau keluar darah, dan ini biasanya adalah darah nifas, maka ini wajib mandi. Kapan mandinya? Ya setelah selesai. Jadi sama persis seperti haid. Kalau sudah berhenti, maka mandi. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan. Baik itu melahirkan dalam keadaan normal ataupun melahirkan dengan kondisi tidak normal seperti sesar, atau yang dia keluarkan yaitu bayi, atau yang dia keluarkan yaitu calon bayi ketika keguguran. Ini wajib mandi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya wanita itu biasanya melahirkan itu antara 2 model. Melahirkan basah sama melahirkan kering. Nggak tahu ada tidak kasusnya. Melahirkan kering artinya ini pun dia setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah lagi, tidak nifas. Dan ada betul. Nah ini kan dijelaskan hukumnya oleh para ulama. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksudkan melahirkan di sini adalah, jadi
Kalau dia melahirkan kemudian tidak mengeluarkan darah, hanya melahirkan, maka langsung mandi dari. Langsung mandi. Kalau seandainya dia melahirkan, dan ini yang seringnya wanita dia melahirkan disertai apa? Disertai nifas. Kapan mandinya? Mandinya nanti terakhir, ketika nifasnya sudah berhenti. Jadi nanti yaitu mandinya itu mandi melahirkan dan juga mandi nopo berhentinya darah nifas. Mungkin ada. Kalau disiksa niku nifas nopo boleh. Nifas juga nggih sami berarti. Jadi ini kasusnya mungkin langka atau bahkan tidak ada, tapi dijelaskan para ulama. Jadi kalau misalnya enten wanita melahirkan kering, melahirkan apa? Kering. Bekam niku enten bekam basah, enten bekam kering. Bekam kering niku darahnya boten metu mungkin seperti itu. Maka nanti mandinya dia ketika nifasnya sudah selesai. Oke. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan 6 perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi. 3 untuk laki-laki dan wanita, 3-nya lagi hanya berlaku untuk wanita. 3 untuk laki-laki dan wanita melakukan hubungan suami istri. Ini yang mandi dua-duanya, bukan cuma yang istri atau yang laki-laki, tapi dua-duanya harus mandi. Ya, kemudian keluarnya air mani ini juga bukan hanya untuk laki-laki, tapi wanita juga apa? Mengeluarkan air mani. Kemudian yang ketiga adalah kematian. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3 sisanya ini berlaku untuk wanita saja, haid, nifas dan melahirkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pasal yang berikutnya, masih berkaitan dengan mandi. Yaitu apa? Kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Jadi mandi itu ada kewajiban apa saja yang harus dilakukan ketika mandi, dan juga ada sunnah-sunnahnya. Makanya ya panjenengan kalau mandinya pengen sempurna, ya maka nanti insya Allah akan kita tunjukkan tata cara ya urutannya mandi yang sempurna seperti apa, dan nanti insya Allah kita akan nontonkan video ya mandi junub yang sempurna seperti apa. Oke. Faslun kita baca dulu. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Pasal fardu-fardunya mandi dan sunnah-sunnahnya. Fardunya itu wajibnya. Artinya kalau panjenengan mandi harus ada itu. Harus ada ini. Itu apa? Fardu. Itu fardu. Wa faraidul ghusli salasatu asya. Fardunya mandi atau rukun mandi ada 3. An-niyatu wa izalatun najasah in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'is sya'r wal basarah. Ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua menghilangkan najis yang terdapat pada badan, kemudian yang ketiga mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Artinya semua badan ini kudu kena ini. Wa sunanuhu khamsatu asya. Adapun sunnahnya ada 5. At-tasmiyatu, ucapan bismillah, kemudian wal wudu'u qablahu, yaitu berwudu sebelum mandi, wa imrarul yad 'alal jasadi, kemudian mengusapkan tangan pada badan, yaitu menggosok-gosokkan tangan ke badan, meratakan, ya. Jadi namanya imrar. Kemudian wal muwala, bersegera, artinya disambung, tidak dijeda dengan waktu. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Kita jelaskan di sini. Fardu mandi ada 3. Yang pertama adalah niat. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan niku tergantung niatnya. Jadi jenengan
Ya mandi ini kan kita ini tidak bisa membedakan ya. Ada orang mandi kita tidak bisa membedakan ini mandi opo ini. Nah, apa yang bisa membedakan adalah niatnya. Kita sedang mandi ini mandi apa? Maka kita bedakan dengan niat. Oh ini saya mandi biasa karena hawa ini panas saya mandi. Ya, tanbih hanya untuk membersihkan saja. Atau niatnya memang mandi besar, mengangkat hadas ya mengangkat hadas dan supaya nanti sudah boleh melaksanakan sholat. Karena mandi kan macam-macam, maka di antara fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Antara ibadah dan kebiasaan. Karena mandi itu kan bisa menjadi kebiasaan. Apa yang membedakan mandi ibadah dan mandi adat adalah niat kita. Niat itu letaknya di dalam hati. Nah, kita meniatkan ini di dalam hati. Seorang yang hendak mandi junub, maka dia hendaknya meniatkan di dalam dirinya untuk satu, dia mengangkat hadas akbar yang ada pada dirinya. Karena saya berhadas, karena saya habis junub, habis mimpi basah atau habis melakukan hubungan suami istri. Bagaimana cara mengangkat hadas ini? Kalau hadas kecil nggak cukup dengan wudhu, tapi kalau hadas besar harus dengan mandi. Maka dia niatkan untuk mengangkat hadas besar tadi. Kemudian dia berniat melaksanakan mandi wajib tadi untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu tidak sah atau tidak cukup jika hanya niat untuk mandi saja. Jadi dengan junub kemudian niati aku beratus tok, tidak cukup, harus ada niat untuk mengangkat hadas akbar. Atau sekedar bersuci saja. Saya mandi untuk bersuci saja tidak cukup, tapi harus ada niat untuk mengangkat hadas akbar dan juga ada niat untuk bersuci dan juga ada niatan untuk tadi. Karena ini menjadi syarat sahnya sholat. Tanpa ada niat untuk mengangkat hadas atau berniat agar bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dan lainnya, maka tidak cukup seorang itu niatnya beratus tok atau niatnya hanya bersuci, akan tapi ada niatan lain yaitu mengangkat hadas supaya hadas ini supaya tidak berhadas lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada pada dirinya, yaitu di badan. Makanya sebelum mandi kita lihat dulu ada tidak najis-najis yang menempel pada tubuh kita. Pada tubuh kita. Ya mungkin ada kotoran, ada bekas sisa air kencing dari anaknya, ataupun kotoran atau najis-najis yang lainnya. Kalau ada najis maka kita bersihkan terlebih dahulu. Sama seperti wudhu kemarin, saat dari jenengan wudhu maka lihat dulu di badannya ada najis-najis. Kalau misalnya ada najis maka dihilangkan dulu najisnya, baru nanti berwudhu. Sama. Nah ini dihilangkan dulu najisnya, baru nanti mandi. Jika terdapat pada seseorang najis aini, yaitu najis yang bisa dirasakan oleh panca indera, bisa dilihat, bisa dicium, maka najis atau kotoran tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum mandi. Ini syarat atau kewajiban berikutnya yang kedua. Jadi saat dari ini mandi panjenengan lihat dulu ada tidak di badan kita najis-najis yang menempel. Kalau ada maka kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian nomor 3, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Artinya pun jangan sampai ada anggota tubuh atau badan kita yang tidak terkena air. Jangan sampai. Makanya tadi disunahkan merotok nih, sunahin meratakan. Agar apa? Semua badan kita nih terkena air. Jangan sampai ada beberapa anggota badan yang tidak terkena air. Ini meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilha
fu'ila biha kadza wa kadza minan nar. Barang siapa yang meninggalkan secuil dari rambutnya dari janabah dan tidak dicuci atau tidak dimandikan, maka akan disiksa demikian pada di api neraka. Artinya ada ancaman tersendiri. Demikian juga ketika kita berwudu nih Bu, enten ancaman nih. Ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena api tadi. Celakaan bagi tumit-tumit yang tidak terkena air, ya. Yang tidak terkena air ketika wudu, artinya tidak tergesa-gesa. Ya, ketika wudu juga sunnahnya apa? Imrarul yad, merata nih, merata nih. Oke. Kemudian sunnah mandi. Apa mawon sunnahnya? Yang pertama ya basmalah, mengucapkan bismillah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengusap berwudu sebelumnya. Berwudu apa? Sebelumnya. Ini sunnah. Kemudian yang ketiga mengusap tangan ke badan. Tadi meratakan apa? Tangan ke badan di sela-sela. Kemudian yang keempat berkesinambungan. Berkesinambungan itu orang ditinggalkan. Misalnya lagi atus, ya, lagi misalnya badan kanan wis kena banyu kemudian ditinggal nih. Ini enggak berkesinambungan, tapi diselesaikan langsung. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan yang kanan dulu, baru nanti yang kiri terlebih dahulu. Oke. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita bacakan dua hadis yang menunjukkan tentang tata cara mandi yang sempurna. Nanti ya setelah kita baca dua hadis ini, nanti kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan urutannya apa saja dari dua hadis ini. Berikut kita akan melihat tata cara mandi yang disunnahkan. Apabila hal ini dilakukan, maka akan membuat mandi tadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah dua dalil, yaitu hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah. Jadi dua-duanya ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama adalah hadis dari Aisyah. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza igtasala minal janabati bada'a faghasala yadayhi, thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fa yukhallilu biha usula sya'rihi, thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi, thumma yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Yang artinya dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha, bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam air, lalu menggosoknya ke kulit kepala, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya atau badannya. Ini hadis yang pertama. Oke. Kemudian hadis yang kedua dari Maimunah an Ibnu Abbas qalat, dari Ibnu Abbas dia berkata, qalat Maimunah berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bihi. Aku pernah menyediakan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Fa'afradha ala yadayhi faghasalahuma marrataini aw thalathan. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci kedua tangannya 3 kali atau 2 kali atau 3 kali. Thumma afragha biyaminihi ala shimalihi. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak kirinya. Faghasala madhakirahu, kemudian lalu beliau mencuci kemaluannya atau apa yang ada di sekitar kemaluannya. Tsumma dalaka yadahu bil ardi, kemudian ya setelah itu beliau
menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau bermumur-mumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya, kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Jadi kalau hadis yang kedua ini, nanti kaki ini posisi paling terakhir. Jadi kita berwudu, kemudian kakinya nanti mencucinya kapan? Terakhir. Kalau yang hadis yang pertama berwudu sempurna, kemudian baru nanti melaksanakan aktivitas mandi. Oke, coba kita preteli ya urutannya biar lebih ya paham. Dari dua hadis tadi jamaah sekalian, kita dapat merinci tata cara mandi yang disunnahkan sebagai berikut. 1. Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Oke. Jadi yang pertama apa? Mencuci tangan. Fungsinya apa mencuci tangan ini? Terlebih dahulu. Ya, agar apa? Najis yang ada di tangan kita hilang. Kalau seandainya ada najis, sebelum dimasukkan ke bejana harus dicuci terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Jadi kita tuangkan air kemana? Ke tangan kiri kita. Ya kalau misalnya pakai ciduk nggak masalah, kita tuangkan ya langsung ke kemaluan, kemudian membersihkan ya kemaluan atau kotoran yang ada di sekitar kemaluan. Dengan tangan mana? Dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Kemudian mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Jadi setelah kita menggosok kemaluan dengan tangan kiri kita cuci lagi. Dengan apa? Bisa dengan sabun atau dengan menggosok-gosokkan di tanah. Ya, kalau sekarang kamar mandinya rata-rata wis mesteran ya, maka kita bisa pakai sabun. Ini untuk menjaga kebersihan tadi. Ini untuk menjaga kebersihan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini agama yang benar-benar memperhatikan tentang masalah kebersihan. Tata cara mandi saja dijelaskan dengan rinci detail. Mandi kudu seperti ini, kudu seperti ini, kudu seperti ini. Ya. Kemudian yang keempat baru berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Jadi pertama cuci tangan, oke. Kemudian membersihkan kemaluan. Setelah membersihkan kemaluan kita cuci tangan lagi dengan sabun. Karena habis demek kemaluan. Kemudian setelah itu baru kita mulai. Mulai dengan apa? Mulai dengan bismillah, kemudian berwudu. Bismillah, kemudian kita berwudu seperti wudu ketika sholat. Ya. Adapun kaki boleh dicuci ketika berwudu, boleh nanti terakhir sebelum selesai mandi boleh. Ya, boleh dua-duanya. Boleh dilakukan dua-duanya. Kemudian setelah berwudu, apa yang dilakukan? Setelah berwudu mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Jadi kepala, khusus kepala diguyur sebanyak 3 kali. Kemudian mulai mencuci kepala bagian kanan. Ya, kemudian setelah mengguyur kepala 3 kali, kepala bagian kanan dicuci, kemudian kepala bagian kiri dan disertai dengan menyela-nyela. Ya, di sela-sela rambutnya, apalagi rambutnya sing gondrong, kemudian jenggote, nggih. Jenggote di sela-sela semuanya. Apalagi ibu-ibu di sela-sela rambutnya. Kemudian yang terakhir baru mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi kanan, kemudian setelah itu ke sisi kiri. Ya, setelah rambut tadi, kepala dan rambut dicuci di sela-sela, kemudian baru ke badan. Sambil nopo tadi sunnahnya meratakan. Kemudian baru nanti sebelah kiri juga diratakan. Inilah tata cara mandi yang sempurna sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya mandi dengan cara tidak seperti ini, pripun Ustaz, boleh apa boten? Ya boleh. Karena ini yang sempurna nggih. Yang tidak sempurna aduh sak-sake, sing penting apa? Alas kabeh, sing penting keramas akhirnya nggih. Nggih. Intinya tadi Bu, niat tadi nggih. Niat, kemudian apa lagi tadi? Membersihkan najis nggih. Jadi najis ini bersihkan, kemudian meratakan semua air ke kemana? Ke badan. Ini enggak masalah.
tapi tidak sempurna. Ya kalau mau sempurna ini dulu, ya berwudu, kemudian ini step-stepnya tadi yang diajarkan oleh dalam. Ya, contoh misalnya dengan dadang kolam ya, kolam renang. Wis adzan misalnya Arab subuhan tapi belum mandi, belum sempat, ya udah jenengan niat buka katok, buka kelambi, jebur kolam langsung mentas. Kemudian pakai baju jerantal sholat misalnya. Boleh apa mboten? Boleh. Kenapa? Ya karena kalau jeger kolam otomatis semuanya wis basah ya. Semuanya sudah basah maka tidak masalah. Tapi itu yang tidak sempurna. Para ulama menyebutkan apa? Itu yang mujzi, cukup. Seperti itu jenengan apa? Sah. Tapi kalau kita pengen sempurna, orang terburu-buru, orang tergesa-gesa, maka kita lakukan seperti yang ada yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihatkan video ya. Ya. Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut Waiting for connection. Bluetooth connected. terakhir mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Demikian tata cara mandi wajib. Semoga bermanfaat. Serial fikih dari Rumah Iso. Serial fikih dari Rumah Iso. Tata cara mandi junub atau mandi wajib. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Lalu mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Berikutnya, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Kemudian mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Selanjutnya, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut. Dan terakhir, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Demikian tata cara mandi wajib. Semoga bermanfaat. Ulangi dong, betul? Dari Oke, jelas nggih? Alhamdulillah. Nggih. Nah, niku kira-kira jamaah sekalian ya terkait dengan tata cara mandi wajib. Kemudian kita lanjutkan pembahasan terakhir dalam bab mandi.
Ini pembahasan terakhir dalam masalah mandi kita selesaikan sekalian. Ini terkait dengan mandi sunnah, Bapak. Mandi sunnah, mandi yang disunnahkan. Jadi ini adalah waktu-waktu atau kondisi-kondisi kapan kita disunnahkan untuk mandi. Kapan kita disunnahkan untuk mandi. Wal irtisalatul masnunah sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang sunnah ada 17. Ghuslul jum'ati wal idaini wal istisqa'i wal khusufi wal khusufi wal ghusl min ghuslil mayyit wal kafir idza aslam wal majnun wal mughma alaih idza afaqa wal ghusl 'inda al ihram walidukhuli Makkah walil wuqufi bi Arafah walil mayyit bi Musdalifah walirramyil jimal tsalati walit tawaf. Ya, jadi kira-kira kapan kita disunnahkan untuk mandi? Kapan kita disunnahkan untuk mandi? Yang pertama adalah ketika mandi di hari Jumat. Kapan? Ketika mandi di hari Jumat. Jadi menurut mazhab Syafi'i bahwa mandi di hari Jumat niki hukumnya sunnah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fahuwa afdal." Barang siapa yang berwudu saja di hari Jumat, ya berwudu, maka sudah cukup. Dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih baik atau itu lebih afdal. Namun ada beberapa pendapat lain yang menyatakan bahwasanya mandi di hari Jumat ini hukumnya wajib. Ini hukumnya apa? Wajib. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata minkumul jumu'ata falyaghtasil." Barang siapa yang di antara kalian mendatangi salat Jumat, hari Jumat, falyaghtasil, maka hendak mandi. Nah, ini yang pertama yaitu mandi di hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah mandi 2 hari raya. Mandi 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah mandi sholat istisqa. Mandi sholat istisqa. Sholat istisqa niku sholat apa? Minta hujan, nggih. Niku sholat minta hujan, nggih. Ini jarang di negeri kita, nggih. Kalau kita di negeri-negeri yang jarang hujan niku kaum muslimin ya mereka sering melaksanakan sholat istisqa untuk minta diturunkan hujan. Ya. Kemudian mandi sholat gerhana bulan dan juga gerhana matahari, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari itu double. Mandi sholat gerhana bulan, yang bawahnya itu mandi sholat gerhana matahari. Jadi sak derenge melaksanakan sholat gerhana, itu kita disunnahkan mandi. Dalilnya ini sama seperti ya yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini waktu berkumpulnya manusia. Sama seperti sholat id tadi, ini waktu berkumpulnya manusia. Istisqa nggih, berkumpulnya manusia. Sholat gerhana ini juga waktu berkumpulnya manusia. Kemudian yang berikutnya adalah orang kafir ketika masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir kemudian dia masuk Islam, maka dia disunnahkan dia untuk mandi. Maka disunnahkan dia untuk mandi. Ini berdasarkan hadis dari Qais ibn Asim bahwasanya beliau masuk Islam, syahadat. Kemudian setelah itu Nabi SAW amarahu an yaghtasila bima'in wa sidrin. Nabi SAW memerintahkan dia mandi. Ya, bahkan Nabi memerintahkan dia mandi disertai juga dicampur dengan daun bidara. Nah, ini sunnah juga. Kemudian orang gila dan pingsan ketika sadar. Orang gila dan pingsan ketika sadar. Orang gila ketika sudah enggak gila, maka dia disunahkan untuk mandi. Demikian juga orang pingsan. Dia pingsan, kemudian dia sadar. Ini juga disunahkan untuk mandi. Ini berdasarkan hadis Aisyah ketika menceritakan sakit Nabi SAW di akhir hayat beliau. Ya, ketika beliau pingsan, beliau mandi. Pingsan lagi, beliau mandi. Maka disunahkan bagi orang yang pingsan untuk ya mandi. Kemudian mandi ketika hendak berihram. Mandi ketika hendak berihram, ketika hendak
ya melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji maka disunnahkan untuk mandi. Kemudian mandi ketika masuk Mekah. Di sebelum masuk Mekah niku disunnahkan juga untuk mandi. Ini berdasarkan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar niku kalau sebelum masuk Mekah, ya, sebelum masuk Mekah atau Madinah, ya, niku singgah dulu di suatu tempat untuk nopo mandi. Ya, untuk mandi. Kemudian mandi setelah memandikan mayat. Ini juga sunnah. Jadi kalau panjenengan mendapatkan tugas untuk memandikan mayat, maka setelah memandikan mayat, niku disunnahkan untuk mandi. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang membawa mayit, maka hendaknya dia untuk berwudu. Kemudian mandi untuk melempar jumroh yang ketiga. Ya, jumroh yang ketiga dari tanggal 10, 11, 12. Ini ya disunahkan untuk mandi sebelum melempar jumroh 3 hari. Kemudian yang berikutnya mandi ketika wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, ini juga disunahkan untuk mandi. Kemudian juga mandi untuk melaksanakan tawaf, baik itu tawaf kudum, ya, tawaf ataupun tawaf yang lainnya. Kemudian juga mandi untuk sa'i dan ketika masuk kota Madinah. Mandi untuk sa'i dan ketika masuk kota Madinah. Inilah ya sunnah-sunnahnya. Artinya ketika kita hendak melakukan ini maka kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya mungkin yang sering kita lakukan di sini ya Jumat untuk laki-laki khususnya. Kemudian juga mandi ya Pak, hari raya ini sering kita lakukan. Ini sering kita lakukan. Maka nanti kalau panjenengan ya melaksanakan ibadah umroh misalnya, ya panjenengan bisa mempraktekkan ini sebelum berihram mandi, kemudian juga sebelum masuk Mekah juga mandi, atau misalnya nanti ketika melaksanakan ibadah haji, ya sebelum wukuf di Arafah atau di Muzdalifah atau masuki kota Madinah, maka niki disunnahkan untuk mandi. Inilah jamaah sekalian ya perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah mandi. Alhamdulillah ya hari ini kita telah membahas mulai dari apa saja yang mewajibkan mandi, kemudian kewajiban mandi dan sunnah-sunnahnya, kemudian juga tata cara mandi yang sempurna, kemudian yang terakhir kita bahas adalah kapan saja mandi itu disunnahkan, kapan saja mandi itu disunnahkan. Alhamdulillah kita sudah mengerti tata caranya dan ya setelah ini mungkin bisa kita praktekkan. Jadi jangan mandi yang penting sah, tapi kita mandi sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sehingga ya kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Mungkin selama ini kita ketika mandi yang penting sah, yang penting niat, sampun, kemudian banyu diratakan ke badan, itu memang sah, niku memang cukup. Akan tapi kalau kita pengen sempurna maka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu agar kita juga mendapatkan pahala yang sempurna. Oke, mengatakan jamaah sekalian untuk pembahasan masalah mandi, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang dengan bab-bab yang baru, dan kita masih berkaitan dengan toharoh ya, kita masih berkaitan dengan masalah bersuci. Oke, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kalau misalnya enten pertanyaan terkait dengan permasalahan mandi yang belum jelas, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggih, untuk darah istihadhah niki berbeda nggih dengan darah darah haid. Maka tidak wajib mandi.
untuk darah istihadah. Akan tapi wajib untuk dibersihkan dan setiap kali hendak sholat maka kita berwudu. Ya, ketika apa darah istihadah keluar. Jadi yang diwajibkan mandi untuk wanita ketika keluar tadi darah haid, kemudian darah nifas dan juga melahirkan. Adapun darah yang lain, yang misalnya darah tadi istihadah, ya darah istihadah ini kan darah penyakit gitu. Ya bukan darah. Kalau darah haid itu kan sehat. Ya darah nifas itu kan sehat. Tapi kalau darah istihadah ataupun darah-darah yang lain, darah-darah yang lain, maka ini tidak diwajibkan mandi. Hanya saja dibersihkan, disucikan, kemudian setiap kali hendak sholat maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Oke. Monggo yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua nama tadi Pak? Oke. Oh, oke. Untuk mandi Jumat bisa dilaksanakan ketika memang sudah masuk hari Jumat. Sudah masuk hari Jumat maka bisa dilaksanakan. Kemudian boleh malam harinya nggak apa-apa. Jadi malam hari dengan malam Jumat. Jadi malam Jumat jenengan mandi karena itu sudah masuk hari Jumat. Malam Jumat itu sudah masuk hari Jumat ataupun sebelum melaksanakan sholat Jumat maka itu tidak mengapa. Kemudian adapun orang yang tidak mandi sebelum sholat Jumat, apakah sholat Jumatnya sah atau tidak sah? Maka ya sesuai dengan apa yang pendapat mazhab Syafi'i maka sholat Jumatnya tetap sah karena mandi di hari Jumat niku hukumnya sunnah, kecuali kalau panjenengan sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat melakukan hubungan suami istri. Niku ora sunnah, niku wajib. Niku napa? Wajib. Nggih, mengatakan wallahu a'lam. Nggih, sami-sami. Monggo yang lain. Ada lagi? Nggih, monggo. Biasanya lagi itu tidak teratur, semisal ini sudah selesai terus mandi terus sholat tapi 2 hari ke depan keluar lagi itu gimana Pak Ustaz? Kalau sekarang itu lagi itu tidak teratur bayangan. Biasanya kata Bu, itu dilihat dari kebiasaan. Jadi kebiasaannya. Jadi setiap wanita itu punya kebiasaan. Kalau seandainya memang kebiasaannya itu 7 hari, ya 7 hari. Tapi kalau misalnya tidak teratur, artinya keluar, kemudian tidak keluar dan jenengan yakin itu sudah berhenti, maka mandi, kemudian sholat seperti biasa. Namun ternyata nanti keluar lagi. Kalau seandainya keluar lagi nanti bisa dilihat. Apakah ini benar-benar darah haid atau ini bukan darah haid? Karena biasanya setelah berhenti keluar lagi itu biasanya perlu dicurigai apakah itu darah haid ataukah itu darah yang lain. Kalau seandainya darah haid maka jenengan ya tidak sholat lagi, ya berhenti lagi. Atau kalau seandainya itu bukan darah haid, darah yang lain seperti darah istihadah tadi, maka ya tetap sholatnya lanjut dan tidak perlu lagi mandi. Artinya haidnya sudah selesai. Biasanya ketika wanita itu haidnya sudah berhenti kemudian keluar darah lagi, itu biasanya ya darah-darah yang lain. Wallahu a'lam. Nanti bisa dibedakan antara ya darah haid atau darah istihadah atau darah-darah yang lainnya. Monggo lagi. Cukup? Nggih. Jadi ini pertanyaan nggih. Nggih. Dicabut rian, mungkin kalau dicabut. Ya untuk pertanyaan pertama
Ya, coba sebutkan ya 3 hal yang mewajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan. Oke. Yang mana nih? yang belakang, enggak apa yang belakang. Oke, benar. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan sunnah-sunnah mandi. Artinya ketika mandi apa saja yang disunahkan itu. Sebutkan perkara apa saja yang disunahkan ketika kita mandi. Oke, monggo. Oke, silakan. Oke. Mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Anda piro? Anda pinter? 5 nggih? Nggih, Anda 5. Nggih, silakan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 fardu mandi. Kewajiban mandi. Artinya ketika mandi apa saja yang harus ada ketika mandi. Kalau nggak ada maka nggak sah. Mana nih yang sing laki-laki ini? Nggak apa-apa kalau diborong sama perempuan nggih, boten napa-napa. 3 hal yang diwajibkan yang ada di mandi wajib. Monggo. Gimana? Menghilangkan najis yang terdapat pada badan. Yang ketiga, meratakan ke seluruh rambut dan kulit. Meratakan air. Kemudian sabun ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk yang bertanya tadi silakan mengambil hadiah terlebih dahulu.